tempat pengasingan di dalam hutan, Bima dan Drupadi sering bercakap-cakap dengan Yudhistira. Mereka berkata bahwa amarah yang disadari kebenarannya adalah benar, sedangkan bersikap sabar menerima penghinaan dan pasrah menerima penderitaan bukanlah sifat kesatria sejati. Mereka berdebat sengit sambil mengutuk masing-masing, tetapi dengan mantap Yudhistira berkata bahwa seorang kesatria haruslah teguh memegang janjinya, bahwa tahan uji adalah kebajikan paling mulia dari segala sifat manusia. Bima sudah tak sabar ingin segera menyerang Duryudana dan merebut kembali kerajaan mereka. Baginya tidak ada gunanya menjadi ksatria perkasa jika harus hidup mengembara di hutan tanpa berperang, hanya bertapa bersama para resi dan pendeta. Bima berkata kepada Yudhistira, "Wah, engkau seperti mereka yang berulang-ulang melantunkan kidung suci dengan suara merdu dan puas mendengar suaramu sendiri walaupun engkau tak mengerti artinya. Otakmu jadi kacau. Engkau dilahirkan sebagai kesatria tetapi tidak berpikir dengan bertindak seperti kesatria. Tingkah lakumu seperti Brahmana. Seharusnya kau tidak tahu. Teguh dalam kemauan dan ulet berusaha adalah ciri-ciri kaum kesatria. Kita tidak boleh membiarkan anak-anak Desta Rasta berbuat curang seenaknya. Sia-sialah kelahiran seorang sebagai kesatria jika ia tak dapat menundukkan musuh yang licik. Ini pendapatku. Bagiku masuk neraka karena memusnahkan musuh yang jahat dan licik sama artinya dengan masuk surga. Hatimu yang lemah membuat kami panas hati. Aku dan Arjuna tidak terima. Hati kami bergejolak. Siang dan malam kami tak bisa tidur." Ia berhenti sebentar menghelakan nafas, lalu melanjutkan, "Mereka orang-orang laknat yang merampas kerajaan kita dengan licik. Kini mereka hidup berkelimangan kekayaan dan pesta pora, tetapi engkau lihatlah dirimu. Engkau tergolek ulas seperti ular kobra. Kekayaan tak bisa bergerak, katamu. Kita harus setia pada janji kita. Bagaimana mungkin Arjuna yang maksur bisa hidup dengan menyamar? Mungkinkah gunung Himalaya disembunyikan dalam segenggam rumput? Bagaimana bisa Arjuna, Nakula dan Sadewa yang berhati singa hidup dengan bersembunyi-sembunyi? Apa mungkin Drupadi yang cantik lewat tanpa dikenali orang? Apapun usaha kita untuk menyamar, Kurawa pasti bisa menemukan kita melalui mata-mata mereka. Jadi tidak mungkin kita bisa memenuhi janji ini. Semua ini hanya alasan untuk mengusir kita selama 13 tahun. Janji berdasarkan kecurangan bukanlah janji. Engkau harus putuskan untuk menggempur musuh-musuh kita sekarang juga. Bagi kesatria tidak ada kewajiban yang lebih mulia daripada itu. Tak jemu-jemunya Bima mendesak-desakan pendapatnya. Drupadi juga sering mengingatkan Yudhistira betapa ia telah dijamah oleh tangan-tangan kotor Duryudana.
dan Dursasana. Ia juga sering mencoba memanas-manasi Yudhistira dengan mengutip dari kitab-kitab suci. Yudhistira menjawab dengan sabar bahwa ia harus memperhitungkan semua kekuatan lawan. Dengan cermat ia menambahkan, musuh-musuh kita mempunyai sekutu terpercaya seperti Burisrawa, Bhisma, Drona, Karna, dan Aswatthama. Mereka semua ahli perang dan olah senjata. Banyak raja yang kuat, besar atau kecil, kini ada di pihak mereka. Memang Bhisma dan Drona tidak senang pada watak Duryudana, tetapi mereka tidak akan meninggalkan Duryudana. Mereka bersedia mengorbankan jiwa dan raga kemenangan Kurawa. Perang tak dapat diramalkan, kemenangan tak dapat ditentukan. Tak ada gunanya tergesa-gesa. Demikianlah Yudhistira terus-menerus berusaha menenangkan saudara-saudaranya yang lebih muda.